Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan aplikasi yang kami buat, Panggil Aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaital Hudri dengan NIM 64230754. Dengan saya Siti Aisyah dengan NIM 64231949. Dengan saya Nasya Khairisa dengan NIM 64230576. Perkenalkan, saya Raihan Fajan Pamungkas dengan NIM 64232050. Perkenalkan, nama saya Fadil Mutadibla dengan NIM 64231480. Oke, perkenalkan saya Nasya Khairisa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Apa sih latar belakangnya? Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat mengakses dan memanfaatkan jasa. Di era digital membutuhkan akan sebuah platform yang mempertemukan penyediaan layanan dan konsumen secara cepat. Menjadi semakin krusial, hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kreatif yang menekankan pada inovasi dan nilai tambah berbasis keahlian ide kreatif. Meskipun e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee telah menjadi sarana utama dalam aktivitas jual beli produk fisik, transaksi sama terutama dalam aktivitas jual beli produk fisik, transaksi berbasis jasa masih belum mendapatkan perhatian yang proporsional. Karakteristik jasa yang khas seperti ketergantungan pada waktu, lokasi, dan interaksi menuntut pendekatan yang berbeda dari sekedar platform penjualan produk. Jasa merupakan elemen penting dalam ekonomi kreatif. Layanan seperti konsultasi keuangan dan akuntansi, bimbingan konseling, konsultasi kesehatan, cleaning service, fashion styling, catering rumahan, atau perbaikan teknis memiliki potensi besar jika difasilitasi dalam ekosistem digital yang tepat. Dengan merancang platform e-commerce khusus jasa, penyediaan layanan dapat mempromosikan keahlian dan portofolio mereka. Sementara pengguna dapat memudahkan menemukan, memesan, dan juga menilai layanan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya di sini ada solusi pengembangan. Pengembangan platform digital, layanan jasa ini dirancang untuk menjawab permasalahan aksesibilitas, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi jasa secara online. Konsep dalam platform menggabungkan berbagai fitur penting yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik dari sisi penyedia maupun konsumen. Kemudian ada juga di sini fitur-fitur utama yang dikembangkan dalam platform ini. Meliputi yang pertama itu ada pendaftaran dan profil profesional. Ini bisa seperti penyedia jasa membuat akan dan menyampaikan informasi seperti keahlian, tarif, serta portofolio layanan. Kemudian yang kedua, ada klarifikasi layanan. Apa sih maksudnya? Layanan dikelompokkan berdasarkan kategori agar mudah ditemukan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, pemesanan dan penjadwalan. Konsumen dapat memilih waktu dan lokasi layanan sesuai kebutuhan secara fleksibel. Kemudian yang keempat, ada pengembangan digital. Sistem pembayaran terintegrasi dengan e-wallet, terus juga ada transfer bank dan kris untuk memudahkan transaksi. Kemudian yang kelima ada live chat. Fitur komunikasi langsung antara penyedia jasa dan juga konsumen untuk mendiskusikan awal sebelum pemesanan layanan. Kemudian yang keenam ada ulasan dan rating. Konsumen bisa memberikan penilaian sebagai referensi kualitas untuk pengguna lainnya. Kemudian yang ketujuh ada dashboard penyedia jasa. Alat bantu bagi penyedia jasa untuk mengelola jadwal, riwayat transaksi, dan pendapatan. Kemudian yang terakhir ada keamanan dan verifikasi. Data pengguna dilindungi serta penyedia jasa diverifikasi untuk menjaga kepercayaan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, saya Muhammad Syaital Hudri. Sekarang membahas tentang manfaat dari program yang kami buat. Pertama, manfaat bagi konsumen. Manfaat bagi konsumen itu terbagi menjadi 4. Pertama, ada akses mudah dan cepat. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, transaksi yang aman. Dan keempat, konsultasi sebelum pesan. Jadi sebelum pesan kita bisa chat daripada penyedia jasanya atau bisa chat daripada adminnya. Oke, yang kedua ada manfaat bagi penyedia jasa. Manfaatnya apa aja sih? Dibagi menjadi 4. Oke, jangkauan lebih luas. Menyedia jasa bisa menjangkau lebih banyak konsumen tanpa batas wilayah. Ya, jadi untuk jasa-jasa digital seperti Illustrator atau semacamnya yang tidak menggunakan produk langsung, itu bisa dijangkau secara luas. Kedua, bangun reputasi digital. Rating dan ulasan meningkatkan kepercayaan terhadap jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, manajemen praktis. Jadwal dan transaksi bisa dikelola langsung dari dashboard. Jadi untuk penyedia jasanya
Itu lebih mudah karena data semuanya itu udah ada langsung dari aplikasinya. Yang akan dijelaskan nanti oleh rekan saya. Yang keempat, sumber penghasilan baru. Ini video bisa menawarkan keahlian secara fleksibel dan mandiri. Misalnya ada yang punya keahlian ilustrator, digital, atau desainer, tapi nggak tahu gimana cara dia cari uangnya, gimana cara dia dapat pekerjaan. Jasa ini membantu. Aplikasi ini membantu, maaf. Ketiga, manfaat bagi masyarakat dan ekosistem digital. Pertama, dorong digitalisasi jasa. Ya, banyak jasa di luar sana seperti percetakan, desain dan semacamnya itu belum secara luas secara digital gitu. Dengan adanya aplikasi ini ya lebih digital aja gitu. 2, tambah peluang kerja. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya. 3, tingkatkan literasi digital. Masyarakat terbiasa menggunakan dan memanfaatkan platform online. 4, inklusi ekonomi. Siapa saja yang bisa bergabung dan memperoleh penghasilan tanpa modal besar ya. Dari aplikasi ini itu saja yang bisa saya jelaskan dari manfaatnya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke guys, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu sih platform digital, marketplace jasa, dan pemanfaatan internet dalam ekonomi digital. Yang pertama ini ada platform digital, yaitu sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mempertemukan dua pihak atau lebih, seperti konsumen dan penyedia jasa. Dalam suatu ekosistem daring, platform ini tidak hanya menjadi media transaksi, tetapi juga mengatur alur interaksi pembayaran dan penyampaian layanan secara digital. Platform digital ini memfasilitasi proses komunikasi, distribusi informasi, dan transaksi secara real time antara pelaku usaha dan pelanggan melalui internet, sehingga menciptakan efisiensi dan kepraktisan dalam berbagai aktivitas bisnis. Selanjutnya ada marketplace jasa, ialah platform digital yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan jasa secara online dengan sistem yang mempertemukan penyedia jasa dan pengguna jasa dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Oke, selanjutnya itu ada pemanfaatan internet dalam ekonomi digital. Ini yang dimaksud adalah internet ini mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital, termasuk sektor jasa. Melalui internet, pelaku usaha jasa dapat memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan efektivitas layanan, dan menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien. Bagaimana sih tahap pelaksanaan dengan metode prototype menggunakan Figma ini? Untuk pelaksananya itu yang pertama itu ada perencanaan awal. Untuk perencanaan awalnya itu ada tujuannya. Tujuan dari aplikasi ini ialah menetapkan tujuan pengembangan aplikasi dan memahami fitur dasar yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu yang kedua itu ada tugas. Tugas ini ialah menentukan kategori layanan, misalnya bimbingan konseling, konsultasi kesehatan, dan lain-lain, dan memahami alur dasar aplikasi yang dikembangkan. Lalu yang ketiga, setelah perencanaan, lalu ada pembuatan prototipe awal. Dalam prototipe awal ini yang pertama ini ada Figma sebagai alat desainnya. Pada tahap ini menggunakan Figma untuk merancang wireframe atau kerangka aplikasi yang mencakup tampilan antarmuka pengguna dasar. Lalu ada juga desain antarmuka. Desain antarmuka ini dia menyusun desain halaman utama, formulir pendaftaran, dashboard pengguna, dan halaman-halaman lainnya. Lalu selanjutnya itu ada fungsionalitas dasar. Ini adalah fokus pada pembuatan elemen-elemen dasar seperti tombol, formulir, navigasi antar halaman. Yang ketiga ini ada uji coba dan pengumpulan umpan baliknya, yaitu ada pengujian awal. Untuk pengujian awalnya ini dia ada menguji prototipenya dengan pengguna potensial untuk memperoleh umpan balik langsung mengenai desain, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna. Oke, kenalkan saya Rehan Fajan Pamungkas. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis kebutuhan pengguna dan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna dilakukan berdasarkan studi literatur, pengamatan terhadap performa sejenis, dan asumsi umum terhadap perilaku pengguna digital masa kini. Profil pengguna terdiri dari dua pihak utama, yaitu penyedia jasa dan konsumsi jasa dari berbagai kalangan. Kebutuhan umum pengguna yaitu 1. Navigasi mudah, antara muka sederhana, user friendly, dan tidak membingungkan. Kedua, pemilihan layar yang jelas. Pengguna ini ingin melihat katalog jasa yang tersedia secara terstruktur, misalnya kesehatan, kebersihan, fashion, dan sebagainya. Yang ketiga, pemroses cepat. Penggunaan menginginkan proses pemesannya dan pembayarnya yang cepat dan efisien.
Yang keempat, ulasan dan rating. Fitur penilaian untuk membantu dalam memilih penyediaan jasa terpercaya. Yang kedua ada analisis kebutuhan sistem, yaitu satu, fungsionalitas sistem. Sistem harus mendukung proses registrasi penyedia jasa, pemesanan layanan, pembayaran. Sistem harus mendukung proses registrasi penyediaan jasa, pemesanan layanan, pembayaran, serta pemberian upah balik dari pengguna. Sistem juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai jenis layanan secara efisien. Yang kedua, integrasi sistem. Aplikasi perlu integrasi dengan sistem pembayaran seperti e-wallet dan bank untuk mendukung transaksi yang aman. Ketiga, skalabilitas dan kinerja. Sistem harus dirancang agar dapat menangani jumlah pengguna yang banyak tanpa mengurangi kinerja. Ini berarti perlu mempertimbangkan beban server dan kecepatan loading aplikasi. Yang terakhir, keamanan sistem. Mengingat sifat sensitif dari layanan yang ditawarkan, misalnya layanan psikolog atau konsultasi kesehatan, sistem harus dilengkapi dengan keamanan seperti enkripsi data dan autentik 2 faktor. Lanjut ke bagian desain dan prototipe aplikasi yang kami buat yang menggunakan Figma. Nama aplikasi ini yaitu Panggil Aja, yaitu aplikasi layanan yang berbasis jasa yang memudahkan pengguna memanggil tenaga ahli sesuai kebutuhan mereka langsung dari genggaman tangan. Pertama-tama ini dari desainnya sendiri itu saya mengambil warna hijau sebagai warna utama karena hijau melambangkan kesegaran, kepercayaan, dan kenyamanan yang sangat sesuai dengan konsep layanan jasa yang kami tawarkan. Saya juga mengombinasikan warna ini dengan berbagai shape atau bentuk yang saya ambil dari fitur rectangle di Figma untuk menciptakan tampilan yang lebih modern dan dinamis. Untuk ukuran desain saya menggunakan frame Android Compact dengan ukuran 412 x 917 pixel agar sesuai dengan ukuran layar smartphone pada umumnya. Untuk menambahkan visual seperti ikon-ikon uang, tangga begini dan lain-lain, itu saya menggunakan fitur asset dan plugins seperti di Icons 8 atau Material Design Icons yang memungkinkan kita mengakses berbagai ikon menarik atau avatar dan lain-lain yang fungsional sesuai kebutuhan desain kita. Lanjut ke aplikasinya sendiri. Di sini langsung aja kita masuk ke aplikasinya, dan di sini di beranda ini kita terdapat 4 kategori utama jasa yang kami tawarkan, yaitu ada medis, finance, skills, dan service. Di medis sendiri itu terdapat tiga klasifikasi, yaitu ada psikolog, health consultation, dan dental. Lalu kembali di bagian finance itu kita ada jasa bank service, insurance, tax accounting, financial market. Lalu di skills itu ada desain grafis, illustrator, dan chef. Dan di bagian service ada plumbing, electrical, repairing, and cleaning service. Lanjut ke alur pemesanannya. Contoh kita mengambil service yaitu cleaning service. Nah, di sini kita terdapat schedule options, yaitu seperti waktunya nih. Jadi si tenaga ahli ini akan datangnya entah besok atau 3-4 hari ke depan, atau custom yang bisa di program sendiri oleh penggunanya, bisa entah 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian dan lain-lain, dan terdapat harganya masing-masing. Lalu ada payment option, itu seperti biasa, baik dibayar langsung lewat transfer, virtual account, ataupun payment dari partner. Panggil Aja, bisa di Alfamart atau minimarket lainnya. Misalnya di sini kita memilih cleaning service, kita pilih next day, langsung confirm, lanjut order. Nah, begitu alur pemesanan di aplikasi Panggil Aja.
Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan, yaitu ada 3. Yang pertama, aplikasi ini menjadi solusi digitalis layanan jasa di Indonesia. Yang kedua, aplikasi ini menjawab kebutuhan konsumen, membuka peluang bagi penyedia jasa dan bagi penggunanya. Yang ketiga, siap dikembangkan ke tahap implementasi yang lebih luas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.